Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 Kimia Analis yang beranggotakan Hafidhah Putri Awaliyah, Hadijah Haidar Bawazir, Umar Khotobi Ramadan, Witri Rahmawati ingin mempresentasikan tentang titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri atau dapat disebut kelatometri adalah suatu jenis titrasi di mana reaksi antara bahan yang dianalisis dan titrat akan membentuk suatu kompleks senyawa. Kompleksometri merupakan metode analisis titrasi berdasarkan reaksi pembentukan kompleks dari ion logam Ca magnesium dengan ligan multidentat bergigi banyak. Ligan yang digunakan adalah asam etilen diamin tetraasetat atau dapat disebut EDTA. Dapat dilihat pada gambar berikut adalah rumus molekul EDTA. Bentuk asam dari EDTA dituliskan sebagai H4Y dan reaksi netralisasinya adalah sebagai berikut. H4Y menjadi H3Y min plus H plus. H3Y min menjadi H2Y pangkat 2 min plus H plus. H2Y pangkat 2 min menjadi Y3 Y pangkat 3 min plus H plus. Y pangkat 3 min menjadi Y pangkat 4 min menjadi plus H plus. Sebagai penitrasi atau pengomplek logam, biasanya yang digunakan yaitu garam Na2EDTA. Dalam kurung Na2H2Y karena EDTA dalam bentuk H4Y dan NaH3Y tidak larut dalam air. Prinsip reaksi kompleksometri. M pangkat N plus ditambah H2Y pangkat 2 min menjadi MY pangkat N min 4 plus ditambah 2H plus atau M pangkat N plus ditambah Y pangkat 4 min menjadi MY pangkat N min 4 plus. K. Stabilitas kompleks. K sama dengan MY pangkat N min 4 plus dibagi M pangkat N plus Y pangkat 4 min. K semakin besar, kompleks semakin stabil. Contoh reaksi. Mg pangkat 2 plus ditambah H2Y pangkat 2 min menjadi MgY pangkat 2 min ditambah 2H plus. Al pangkat 3 plus ditambah H2Y pangkat 2 min menjadi ALY pangkat 4 min ditambah 2H plus. Syarat indikator. Satu reaksi warna harus sedemikian sehingga menjadi titik akhir. Bila hampir semua ion logam telah berkompleks dengan EDTA, larutan akan berwarna kuat. 2. Reaksi warna itu haruslah spesifik atau khusus atau sedikitnya selektif. 3. Kompleks yang cukup, kalau tidak karena disosiasi kita akan diperoleh perubahan warna yang tajam. 4. Kompleks indikator logam itu harus kurang stabil dibanding
kompleks logam EDTA untuk menjamin agar pada titik akhir EDTA memindahkan ion-ion logam dari kompleks indikator logam ke kompleks logam EDTA harus tajam dan cepat. 5. Kontras warna antara indikator bebas dan kompleks indikator logam harus sedemikian sehingga mudah diamati. Indikator harus sangat peka terhadap ion logam, yaitu terhadap PM, sehingga perubahan warna terjadi sedikit mungkin dengan titik ekuivalen. Larutan indikator bebas mempunyai warna yang berbeda dengan larutan kompleks indikator. Keuntungan EBT. Yang pertama, menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Kedua, ramah lingkungan karena tidak mengandung bahan kimia sintetik yang berbahaya. 3. Praktis dan tinggal pakai. Umumnya berbentuk kertas atau cairan yang tinggal dimasukkan ke dalam larutan yang diuji. 4. Presisi karena disertai indikator nilai pH untuk pengukuran tepat dan sudah disesuaikan oleh produsennya. Kekurangan indikator alami. Pertama, memerlukan persiapan terlebih dahulu, misalnya harus menggerus dan mendidihkan bunga sepatu untuk mendapatkan sarinya. 2. Tidak presisi. Hasil pengukuran pH tidak bisa diketahui nilainya secara cepat, karena sulit mengatur kadar zat aktif dalam bahan alami yang kita gunakan. Kekurangan indikator alami. Pertama, memerlukan persiapan terlebih dahulu. Misalnya harus menggerus dan mendidih bunga sepatu untuk mendapatkan sarinya. 2. Tidak presisi. Hasil pengukuran pH tidak bisa diketahui nilainya secara tepat, karena sulit mengatur kadar zat aktif dalam bahan alami yang kita gunakan. Indikator kompleksometri. Indikator kompleksometri adalah zat warna yang dapat membentuk kompleks dengan ion yang berwarna pada daerah pH tertentu. Contoh indikatornya, yang pertama erikrom black tea, 2 kalsein, 3 silenol orange, 4 murcite. Erikrom black tea dapat dilihat reaksi kimianya pada layar ini. Yang pertama menghasilkan merah, yang kedua menghasilkan biru, dan yang ketiga menghasilkan oranye. Pada pH 7-10, indikator dalam HIN2- menjadi biru. Dengan ion logam membentuk kompleks berwarna merah. Reaksinya yaitu Mg2+ ditambah HIN2- menjadi MgIN- ditambah H+. Reaksi kiri menghasilkan warna biru, sedangkan reaksi kanan menghasilkan warna merah. Secara skematis, titrasi Mg2+ dengan EDTA digambarkan sebagai berikut. Pertama, penambahan indikator. Dapat dilihat reaksinya pada gambar dan menghasilkan MgIND- dan Mg2+. Kemudian kedua, penambahan EDTA yaitu H2Y2-. Reaksinya dapat dilihat pada gambar, menghasilkan Mg2+ ditambah H2Y2- menjadi MgY+ ditambah 2H+. Kemudian yang terakhir ada penambahan H2Y2- pada akhir titrasi. Reaksinya dapat dilihat pada gambar dan menghasilkan MgIN- ditambah H2Y2 menghasilkan MgY ditambah HIN2- ditambah H+. Baik, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun informasi yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.